Bawaslu yang nggak nyadar diri sok-sokan mau manggil Gibran. Emang inti siapa? Ini kan memang kemarin, hari Kamis tanggal 28 Desember 2023. Rencananya Gibran akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi oleh Bawaslu terkait dugaan pelanggaran kampanye ketika dia bagi-bagi susu di CFD awal bulan yang lalu. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Bawaslu yang nggak nyadar diri sok-sokan mau manggil Gibran. Emang inti siapa? Ini kan memang kemarin, hari Kamis tanggal 28 Desember 2023. Rencananya Gibran akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi oleh Bawaslu terkait dugaan pelanggaran kampanye ketika dia bagi-bagi susu di CFD awal bulan yang lalu. Nah, kemudian pemanggilan ini batal akhirnya karena Bawaslu merasa sudah cukup meminta keterangan dari saksi-saksi. Saksi-saksi sebelumnya yang dipanggil ini adalah Ketua DPP PAN Zita Anjani, kemudian ada 2 orang caleg yang merupakan selebritis, ada Sigit Purnomo Said atau Pasha Ungu, dan juga Surya Kusuma atau Uya Kuya. Ketiga orang ini dimintai keterangan dan kemudian dikonfirmasi, diklarifikasi masalah pembagian susu di CFD di Jakarta beberapa hari yang lalu, beberapa pekan yang lalu. Nah, yang aneh bagi saya adalah ketika statement Zita Anjani yang mengatakan bahwa susu itu nggak tahu dari siapa, tiba-tiba ada orang yang ngasih dan Gibran hanya bertugas yang membagikan. Ini berarti susu goib ini. Nah, sekarang begini. Bawaslu ini sok-sokan mau kepengen memanggil Gibran. Mau meminta klarifikasi kepada Gibran. Sepertinya Bawaslu ini nggak nyadar diri. Atau Bawaslu pura-pura lupa kalau Gibran ini adalah anak presiden. Jangan pernah sekali-sekali main-main dengan anak presiden loh ya. Nah, ketika Bawaslu baru punya niat untuk memanggil Gibran, baru niat ini, hari Kamis mau dipanggil kemarin. Pada akhirnya Bawaslu membatalkan pemanggilan dengan alasan sudah cukup memintai keterangan dari beberapa saksi. Nah, ini kan kita nggak tahu ada apa di baliknya. Apakah karena ketidaksadaran diri dari Bawaslu ini seolah-olah ingin memanggil anak dari seorang presiden, kemudian mendapatkan tekanan yang pada akhirnya batal untuk meminta klarifikasi, atau memang Bawaslu pada akhirnya ngeper atau mungkin juga takut memanggil Gibran yang juga anak dari seorang presiden. Tapi yang jelas pemanggilan ini dibatalkan kemarin, lalu kemudian Bawaslu mengatakan sudah cukup meminta keterangan dari 3 orang saksi dan katanya akan diumumkan hari ini keputusannya. Tapi keputusannya sudah ada kemarin. Bawaslu mengatakan tidak ada unsur pelanggaran pemilu di sana. Padahal sebelumnya Bawaslu sudah mengatakan ini ada dugaan pelanggaran. Tapi ketika kemudian Gibran dikonfirmasi oleh media massa ditanyakan, dia mengatakan ini tidak ada unsur kampanye sama sekali, tidak ada alat peraga kampanye di sana, kemudian tidak ada ajakan untuk mencoblos dirinya, dia hanya bagi-bagi susu. Tapi dia tidak menampik bahwa bagi-bagi susu itu adalah program kerja dari Prabowo Gibran. Nah ini gimana? Program kerjanya dilaksanakan, tapi bukan merupakan bentuk kampanye. Karena tidak ada alat peraga kampanye, tidak ada ajakan untuk menyoblos. Oke, sampai sebegitu, kemudian kita paham, oh begitu maunya. Akhirnya Bawaslu memaklumi. Karena Bawaslu menduga sebelumnya ada pelanggaran, ketika Gibran menyampaikan ini bukan kampanye, akhirnya Bawaslu ngikut. Ya udah deh, nggak ada pelanggaran. Lagian Bawaslu nggak nyadar diri, pakai segala mau manggil-manggil anak presiden. Emang ente siapa? Nggak bisa begitu, bos. Anda boleh memanggil pelanggaran pemilu bagi peserta pemilu yang lain. Tapi enggak bagi Gibran dong.
Nah, inilah yang kemudian membuat Bawaslu sekarang seolah-olah nggak punya taji, nggak punya kepercayaan dari publik. Karena apa? Karena seolah kepingin memanggil Gibran, pada akhirnya batal. Tapi kalau kita mengingat beberapa waktu yang lalu ketika Gibran baru saja melakukan ini, melakukan pembagian susu DCFD, tapi yang kena tegur oleh Bawaslu siapa? PJ Gubernur DKI. Bawaslu mengatakan PJ Gubernur DKI harus menegakkan perda. PJ Gubernur yang ditegur, sementara Gibran melenggang begitu saja. Karena apa? Karena dia adalah anak presiden. Makanya Bawaslu jangan sekali-sekali sok-sokan, harus nyadar diri. Dan harusnya Bawaslu ini meniru apa yang sudah dilakukan oleh KPU. Harus dong. Coba kalau kita lihat KPU, semua yang disampaikan, semua yang dilakukan ini memberikan jalan yang mulus kepada pasangan 02, kepada Prabowo Gibran. Mulai dari proses pendaftaran, padahal diduga ini pencalonan Gibran ini adalah melanggar etik, sementara KPU digugat karena menerima pendaftaran tanpa merevisi PKPU terlebih dahulu, itu kan sudah juga bentuk sebagai memberikan jalan kepada Gibran. Lalu kemudian masalah format debat. Ketika debat ini kemudian formatnya dirubah, diotak-atik sesuai dengan kepentingan dari tim pasangan 02, itu ada yang dilakukan oleh KPU. Harusnya Bawaslu meniru seperti itu. Jadi penjilat dong. Nah, kemudian yang kemarin, debat Cawapres, ketika kemudian Gibran memberikan pertanyaan jebakan kepada Caimin, kemudian dihujat di mana-mana, sentimen negatif muncul kepada Gibran karena memberikan pertanyaan tentang SGIE yang disampaikan dengan bahasa Indonesia SGIE, sehingga Caimin tidak paham maksudnya. Ini kan kemudian membuat Gibran ini bukan mencari solusi dari sebuah permasalahan, tapi dia hanya ingin menjatuhkan lawan debatnya di depan publik. Tapi pada akhirnya sentimen negatif justru kepada Gibran. Nah, sekarang untuk format debat berikutnya, KPU kemudian memberikan jalan lagi kepada pasangan ini. Dengan dalih sudah disepakati oleh tim ses masing-masing pasangan calon, maka moderator harusnya di debat berikutnya ini harus mengklarifikasi pertanyaan yang mengandung singkatan-singkatan. Padahal sudah seharusnya tugas moderator ini sudah dari awal. Ketika ada pertanyaan singkatan seperti yang disampaikan oleh Gibran kemarin, harusnya ini sudah dikonfirmasi dari awal, diklarifikasi. Ini maksudnya apa? SGIE apa? Tapi yang terjadi kemarin, ketika moderator kemudian memotong waktu Caimin hanya untuk bertanya, ini kan yang kemudian dievaluasi. Supaya di debat berikutnya, debat ketiga, keempat, dan kelima, tidak ada lagi yang seperti ini. Supaya ketika ada pertanyaan yang katakanlah mengandung singkatan yang tidak dipahami oleh yang ditanya, maka harus dikonfirmasi oleh moderator. Nah, kenapa baru sekarang? Kenapa baru ketika Gibran mendapatkan hujatan? Kenapa enggak tugas itu dibebankan kepada moderator dari awal? Karena memang tugas moderator seperti itu. Nah, saya mencurigai ini dilakukan semata-mata apa? Supaya ke depan, di debat lagi tidak ada pertanyaan yang sama tentang singkatan. Supaya apa? Supaya mencegah ada terjadinya aksi balas dendam dari Anies ke Prabowo atau dari Caimin kepada Gibran. Sekarang bayangkan, kalau misalkan di debat berikutnya Anies kemudian memberikan pertanyaan kepada Prabowo sebagai balas dendam, kemudian Caimin memberikan pertanyaan kepada Gibran sebagai balas dendam, pertanyaan singkatan. Kalau misalkan Prabowo Subianto dan Gibran misalkan tidak bisa menjawab, tidak tahu apa arti dari singkatan itu, kan di depan publik pada akhirnya mereka akan malu, mereka akan terlihat nggak menguasai materi. Nah, itulah yang dicegah oleh KPU. Supaya apa? Supaya Prabowo dan Gibran tidak terlihat malu-maluin di depan publik. Makanya kemudian peraturan direvisi, moderator yang ditekan, supaya untuk memberikan jalan kepada tim 02. Paslon 02 supaya terlihat tidak canggung, supaya tidak terlihat tidak menguasai materi, supaya tidak terlihat bodoh. Itu yang terjadi. Nah, makanya Bawaslu harus lebih pintar
meniru KPU untuk menjilat penguasa. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Bawaslu yang masuk angin. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Sat, tas, tas.